Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ustadz Mujib dalam kajian Kurma Kuliah Ramadan MI Al-Irsyad. Kali ini Ustadz Mujib akan menjelaskan tentang puasa. Puasa adalah arti menurut bahasa menahan. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang dapat membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Sebelum kita melaksanakan puasa, yang perlu diketahui yaitu syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa di sini yang pertama yaitu harus beragama Islam. Yang kedua, balik. Balik itu adalah sudah cukup umur. Yang ketiga, yaitu harus berakal sehat, tidak gila dan juga tidak dalam keadaan mabuk. Yang keempat, kuat untuk melaksanakan puasa. Setelah terpenuhi keempat syarat wajib puasa, yang perlu kita ketahui lagi yaitu syarat sah puasa. Yang pertama yaitu harus beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz adalah orang yang dapat membedakan antara perbuatan benar dan perbuatan salah. Yang berikutnya, suci dari haid dan nifas bagi seorang perempuan. Yang keempat, yaitu pada waktu yang telah ditentukan untuk melaksanakan puasa. Di sini yaitu di dalam bulan Ramadan. Setelah semuanya terpenuhi, mulai dari syarat wajib, syarat sah, yang perlu lagi kita ketahui yaitu rukun puasa. Rukun puasa ada dua. Yang pertama, niat. Niat dilakukan di dalam hati. Yang kedua, yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Beberapa perbuatan sunnah selama kita berpuasa banyak sekali, dan Ustadz di sini akan menjelaskan ada 6 perbuatan sunnah selama berpuasa. Perbuatan sunnah di sini itu banyak sekali mendapatkan pahala. Yang pertama, menyegerakan kita untuk berbuka puasa kalau sudah tiba waktunya. Yang kedua, berbuka puasa disunahkan untuk makan sesuatu yang manis, seperti contohnya kurma dan minuman yang manis seperti teh dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengakhirkan makan sahur. Yang keempat yaitu memperbanyak sedekah. Yang kelima, memberi makan kepada orang yang melaksanakan puasa atau memberi makan untuk berbuka puasa. Yang keenam, membaca doa sebelum kita berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Tuh doanya. Selain perbuatan sunnah, Ustadz di sini akan menerangkan yaitu
kita juga sangat dianjurkan untuk melakukan amal-amal yang memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu yang pertama, tadarus Al-Qur'an atau tilawah Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an. Yang kedua, salat tarawih. Boleh dilaksanakan 8 rakaat, boleh dilaksanakan 20 rakaat. Yang ketiga, memperbanyak zikir dan doa. Yang keempat, iktikaf atau berdoa atau berdiam diri di masjid, bermunajat mohon kepada Allah, terutama dilakukan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang kelima, menyebar kebaikan atau menyebar kemaslahatan kepada orang lain atau berdakwah, menyiarkan agama Islam. Yang keenam yaitu menjalankan umroh bagi yang mampu. Itu adalah perbuatan sunnah yang besar sekali pahalanya. Kemudian di sini saya terangkan lagi yaitu tentang beberapa hal yang membatalkan puasa seseorang. Jadi puasa seseorang itu menjadi batal karena ada sebab, yaitu yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja walaupun sedikit, itu bisa menjadi batal karena disengaja. Kalau tidak disengaja tidak apa-apa. Yang kedua, muntah dengan sengaja itu juga menjadi batal. Yang ketiga, diperhatikan lagi, yaitu keluar darah haid dan nifas bagi seorang wanita atau perempuan. Yang keempat, hilang akal atau gila atau mabuk seperti itu puasanya menjadi batal. Yang kelima, murtad atau keluar dari agama Islam. Yang berikutnya, yang terakhir, yaitu berniat di dalam hati untuk membatalkan puasa. Berniat dalam hati biar puasa saya nanti batal. Nah, itu berniat, maka puasanya batal, tidak sah. Terus yang berikutnya, orang-orang yang boleh meninggalkan puasa. Ya, diantaranya yaitu yang pertama, orang yang sedang sakit. Yang kedua, sedang bepergian jauh atau musafir. Yang ketiga, orang yang sudah tua atau pikun. Yang keempat, orang hamil atau menyusui bayinya. Itu boleh meninggalkan puasa, akan tetapi konsekuensinya itu wajib mengganti puasa atau membayar mengganti fidyah di hari lain atau setelah bulan puasa atau bulan Ramadan. Tuh. Yang berikutnya, yang terakhir, yang perlu diketahui adalah kita kalau sudah melaksanakan puasa, mengetahui syarat wajib, syarat sah, rukun, hal-hal yang bisa membatalkan puasa, dan juga perbuatan sunnah, dan orang-orang yang boleh meninggalkan puasa tapi mengganti. Yang terakhir yaitu hikmahnya. Ya, hikmah menjalankan puasa Ramadan yaitu yang pertama melatih diri kita untuk disiplin waktu, yaitu diantaranya kalau udah waktunya maghrib ya kita berbuka, kalau belum tidak boleh. Kalau udah mendahului berbuka berarti puasanya batal. Itu melatih kita itu disiplin waktu. Yang kedua, mempererat tali silaturahmi dengan sesama muslim, yaitu dengan kita bersedekah, dengan kita mengasih takjil, mengasih
untuk berbuka puasa dan lain sebagainya. Yang keempat, untuk belajar peduli kepada sesama, khususnya yaitu kepada fakir miskin, kepada duafa, kepada anak yatim dan lain sebagainya. Itu kita dalam bulan puasa kita untuk rajin memberi atau menyantuni kepada orang lain, khususnya yaitu fakir miskin. Yang keempat yaitu berhati-hati dalam setiap perbuatan. Jadi di dalam bulan puasa kita harus selalu berhati-hati. Karena apa? Karena Allah selalu melihat kita, setiap perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang kelima, melatih hidup sederhana. Ya, jadi kalau berpuasa itu kan tidak boleh makan, tidak boleh minum, perbuatannya juga diawasi dan juga dibatasi. Perbanyak perbuatan yang mengandung manfaat, mengandung pahala. Ya, jadi melatih hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Itu tentang puasa dan juga hikmahnya. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Semoga di dalam bulan puasa ini kita semua selalu mendapatkan ridho maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Ustadz Mujib, saya akhiri sampai di sini. Kita sambung di kemudian hari. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.